Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Novita Freska Uktosea. Saya Kepala SD Alam Akilah Belitung. Kecakapan hidup atau life skill menjadi salah satu hal yang sangat penting untuk kita ajarkan ke anak-anak kita. Sebagai orang tua, seringkali kita memberikan kemudahan dan kenyamanan kepada anak-anak kita dengan dalih sayang anak. Tanpa kita sadari bahwa kemudahan-kemudahan yang kita berikan ini justru akan memberikan kesulitan di masa depan anak-anak kita saat mereka sudah beranjak besar ataupun dewasa. Karena sejatinya tugas kita sebagai orang tua adalah mempersiapkan anak-anak kita untuk berpisah dari kita. Dan saat itu terjadi, apakah bekal yang kita berikan kepada mereka sudah cukup? Lebih dari 100 tahun yang lalu, Ki Hajar Dewantoro sudah mengatakan bahwa ilmu tak melulu soal angka, tapi juga bekal dalam hidup. Dalam Al-Quran Surat An-Nisa ayat 9 juga mengandung makna bahwa kita tidak boleh meninggalkan keturunan yang lemah. Kemudian saya mencoba untuk melakukan analisis kebutuhan melalui kuesioner terhadap orang tua murid. Dari kuesioner tersebut didapatkan hasil bahwa seluruh responden menyatakan butuh kerjasama dari sekolah dalam penerapan pendidikan kecakapan hidup terhadap anak mereka. Kemudian saya melakukan observasi kembali yang dilakukan pada 16 sekolah dasar di Kabupaten Belitung. Dari observasi tersebut diperoleh data sebagai berikut. Untuk pertanyaan apakah pendidikan kecakapan hidup penting untuk diberikan pada peserta didik, 87,5% menjawab sangat penting. Untuk pertanyaan apakah sekolah tempat responden mengajar sudah melaksanakan pendidikan kecakapan hidup, 56,3% responden menjawab sudah, dan sisanya 43,8% menjawab kadang-kadang. Nah, berangkat dari sinilah saya mulai berpikir bahwa kecakapan hidup atau life skill perlu kita ajarkan dan terapkan kepada anak-anak kita secara serius. Kemudian, saya bersama tim guru mulai menyusun. Kami membuat mata pelajaran khusus life skill dan kami alokasikan waktu 2 jam per pekan untuk mengajarkan keterampilan-keterampilan domestik kepada anak-anak, seperti mencuci piring, mencuci baju, melipat baju, berbicara depan umum, dan lain-lain. Di awal-awal penerapan kurikulum kecakapan hidup ini, kami menemui beberapa tantangan, seperti yang pertama, anggapan bahwa kecakapan hidup adalah suatu hal kecil dan remeh. Yang kedua, anggapan bahwa kecakapan hidup memang sebaiknya diajarkan di rumah saja. Yang ketiga, sekolah masih berfokus pada aspek kognitif atau ilmu pengetahuan saja. Lalu seperti apakah kurikulum kecakapan hidup yang kami susun? Berikut adalah peta konsepnya. Tujuan utamanya adalah membentuk profil pelajar Pancasila dan juga mengasah keterampilan abad 21. Targetnya, anak memiliki setidaknya 12 kecakapan hidup dasar saat mereka lulus SD sebagai bekal mereka. Strategi yang digunakan adalah pembelajaran berbasis pengalaman, pembelajaran berbasis proyek, dan pembelajaran berbasis perjalanan atau travel-based learning. Dan di setiap prosesnya tidak lupa melakukan evaluasi. Kurikulum kecakapan hidup terdiri dari 1 buku panduan untuk kepala sekolah, buku panduan untuk guru, dan e-book interaktif untuk murid. Juga pernah terpilih sebagai karya terbaik kategori inovasi metode pembelajaran pada Festival Guru Berkarya yang diadakan oleh Jaringan Sekolah Alam Nusantara. Untuk experience based learning dan project based learning tentu kita sudah tidak asing lagi. Namun saya ingin mencoba memperkenalkan lebih detail tentang metode travel based learning atau pembelajaran berbasis perjalanan. Pembelajaran dengan melakukan perjalanan memang akan memberikan pengetahuan baru di tempat tujuan. Namun, pembelajaran yang sesungguhnya justru akan didapat dalam perjalanan itu sendiri. Perjalanan bagi orang dewasa tentu suatu hal yang mudah, namun bagi anak-anak tidak mudah. Mereka harus memulai dengan menyiapkan barang bawaan yang dibutuhkan selama perjalanan. Dalam perjalanan mereka akan menemui banyak hal yang tidak ideal. Lelah, lapar, haus, kesal dengan teman, berat membawa ransel, dan masih banyak hal tidak nyaman lain yang akan mereka temui. Dari situlah mereka akan belajar bagaimana mengatasinya tanpa bantuan orang tua. Perjalanan juga akan memberikan pengalaman pada para peserta didik. Makan tidak senyaman dengan piring dan sendok seperti di rumah, wudhu dengan air yang sangat sedikit, sholat di permukaan yang tidak rata, tidur dengan posisi duduk di dalam bis, mabuk perjalanan, dan lain sebagainya. Namun, tentu saja perjalanan yang dilakukan harus bertahap, mulai dari jarak dekat di sekitar sekolah yang masih bisa ditempuh dengan berjalan kaki, dilanjutkan dengan jarak mulai jauh yang harus menggunakan motor atau mobil bak, semakin jauh dengan menggunakan bis,
bis, kemudian lebih jauh lagi harus menyeberang dengan kapal, dan seterusnya. Sehingga peserta didik akan mendapatkan pembelajaran dan pengalaman luar biasa dari sebuah perjalanan. Travel based learning sudah kami rasakan bisa mengasah kecakapan hidup anak secara signifikan. Masyarakat terlibat langsung dalam proses pendidikan. Dengan mengunjungi banyak tempat, murid bisa belajar banyak hal dari para maestro di bidangnya masing-masing. Nelayan, petani, pengrajin, seniman, UMKM, polisi, dan lain-lain bisa memberikan pengalaman nyata kepada anak-anak. Sehingga pengalaman demi pengalaman yang mereka kumpulkan akan membentuk bangunan kepribadian yang kokoh dalam diri mereka. Dengan melakukan perjalanan juga, anak-anak akan terbuka wawasannya bahwa ruang belajar kita tidak sebatas kelas saja, tetapi seluas bumi Allah. Masak pisang goreng, nanggarai, buat teh, buat susu, masak nasi goreng, praktek melipat baju dan praktek masak, praktek menyiram tanaman, lalu camping di gunung, ke kandang ayam. Saya pernah ke Pulau Saliu, ke gunung, ke kebun sayur, nyabut kacang, ke sawah. Saya jadi bisa memasak, mencuci baju sendiri. Saya bisa cuci baju sendiri, wawancara, nyiapkan makanan sendiri. Dan saya jadi bisa memasak, menjahit, mencuci baju, menyiapkan makan sendiri. Alhamdulillah, kami menemukan pendidikan life skill di Sekolah Alam Akilah. Contoh pendidikan life skill yang sudah mereka lakukan itu salah satu contohnya mereka sering melakukan perjalanan tanpa ditemani orang tua. Dari yang awalnya mereka tidak bisa mempersiapkan barang-barang sendiri, yang awalnya dibantu oleh orang tua, dan sekarang mereka sudah mulai terbiasa untuk menyiapkan barang-barangnya sendiri atau packing barang-barang yang akan dibawa itu sendiri. Dampak pendidikan life skill ini tidak hanya mandiri saja, tetapi anak saya juga cepat sekali beradaptasi dengan orang asing yang baru mereka kenal atau mereka lihat, dan cepat sekali beradaptasi dengan lingkungan sekitar. Setelah anak saya mendapatkan pendidikan tentang life skill ini di kehidupan sehari-hari, yaitu ya dampak positif, misalnya lebih mandiri, lebih dapat mengontrol emosi, mulai terbentuk tanggung jawab terhadap diri sendiri, kreativitasnya makin berkembang, perhatian yang lebih baik terhadap keluarga, dan yang paling penting, setiap pelajaran atau ilmu yang baru ia dapatkan langsung diterapkan kembali dan dilakukan dengan perasaan senang tanpa ada paksaan dari siapapun. Dan hal ini benar-benar sangat berarti bagi saya selaku orang tua. Jadi sekali lagi, kurikulum life skill ini benar-benar penting untuk diadakan agar anak dapat bekal untuk menghadapi kehidupan baik di saat ini ataupun di masa depan. Penerapan kurikulum life skill atau kecakapan hidup sangat diperlukan untuk diterapkan di sekolah-sekolah dan untuk lebih bisa menghadapi hidup mereka ke depannya. Mendidik anak itu untuk sikap mental, perilaku, dan kepribadian itu berdasarkan penelitian dari umur 0 tahun sampai ke maksimum umur 6 tahun, 10 tahun. Tak guna ilmu itu tinggi, tapi perilakunya tadi tak memiliki rasa kebersamaan, kegotong royongan, toleransi, dan berwawasan kebangsaan. Ini yang harus, oleh sebab itulah saya melihat ini tadi dengarin, ini suatu menurut saya ini mungkin jadikan suatu pilot project sekolah ini kelak untuk hal ini, Bu. Terang. Lihat generasi ini beda nanti, Bu, dengan generasi-generasi yang lain. Pastilah ini, ya. Demikianlah pemaparan tentang kurikulum kecakapan hidup untuk pelajar Pancasila yang kami susun dan kami terapkan di SD Alam Akilah Belitung. Namun perlu diingat bahwa hasilnya tidak bisa kita lihat secara instan atau secara seketika. Namun kami sangat yakin bahwa penempaan yang kami berikan kepada anak-anak dalam hal kecakapan hidup akan menjadi bekal bagi mereka untuk menjadi pemimpin yang tangguh.
Mari kita ciptakan pembelajaran berkualitas melalui kurikulum merdeka. Semangat! Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.